Di sebuah desa kecil yang tenang, sebuah warung keripik tiba-tiba menjadi buah bibir. Sukarna, pemiliknya, dulu hanyalah penjual biasa yang sering mengeluh soal dagangannya yang sepi. Namun, dalam waktu singkat, warungnya berubah drastis. Setiap hari, pembeli berbondong-bondong datang tanpa henti. Tak peduli siang atau malam, warung itu selalu ramai seolah ada magnet tak kasat mata yang menarik orang untuk membeli. Warga desa mulai bertanya-tanya, bagaimana bisa Sukarna mendadak sukses? Sebelumnya, ia sering mengeluh soal utang dan kesulitan hidup, namun kini ia mendadak kaya raya. Rumahnya direnovasi, sepeda motornya berganti dengan yang lebih mewah, bahkan istrinya yang dulu sering murung kini tampak bahagia. Tak ada yang tahu bagaimana semua itu bisa terjadi, kecuali satu hal, warungnya tak pernah sepi. Namun, ada sesuatu yang terasa aneh. Beberapa warga yang datang membeli di malam hari sering melihat bayangan kecil berlarian di sekitar warung. Kadang terdengar suara cekikikan lirih, seperti suara anak kecil yang bersembunyi di balik tumpukan karung tepung. Ketika ditanya, Sukarna hanya tersenyum samar dan mengatakan itu hanya suara tikus. Tapi semakin lama, orang-orang mulai merasa ada yang tidak beres. Suatu malam, seorang pelanggan bernama Pak Rahmat mampir ke warung Sukarna. Ia datang terlambat, sekitar pukul 11 malam, ketika seharusnya warung-warung lain sudah tutup. Namun, anehnya, Sukarna masih melayani pembeli. Saat Pak Rahmat sedang memilih keripik, ia merasa ada sesuatu yang menarik celananya dari bawah meja. Ketika ia menunduk, tak ada siapapun di sana. Dengan perasaan tak nyaman, Pak Rahmat membayar belanjaannya dan segera pergi. Namun, saat ia melangkah keluar, ia mendengar suara bisikan pelan di telinganya. "Jangan kembali ke sini," katanya, dengan suara seperti anak kecil yang serak. Pak Rahmat menoleh dengan cepat, tapi yang ia lihat hanya Sukarna yang sedang tersenyum di balik meja kasir. Desas-desus tentang keanehan warung Sukarna mulai menyebar. Beberapa warga mengaku mendengar suara tangisan kecil di belakang warung saat melewati tempat itu tengah malam. Ada juga yang mengaku melihat sosok anak kecil berlari di antara rak-rak keripik, tetapi ketika mereka mencoba mencari, anak itu menghilang begitu saja. Ketakutan mulai merayap di benak mereka. Tetapi anehnya, meskipun rumor menyeramkan itu menyebar, warung Sukarna justru semakin ramai. Orang-orang tetap datang, seolah-olah mereka tidak punya kendali atas tubuh mereka sendiri. Bahkan ada beberapa pelanggan yang mengaku datang ke sana tanpa sadar, seolah ada dorongan kuat yang membuat mereka ingin membeli keripik Sukarna. Di rumahnya, Sukarna duduk termenung di depan meja kecil yang dipenuhi dupa dan sesajen. Di dalam kamar gelapnya, sebuah kendi tua berisi cairan kehitaman bergetar pelan. Dari dalam kendi itu, terdengar suara gerakan kecil yang lincah, seperti sesuatu yang sedang berenang di dalamnya. Sukarna menutup matanya, membisikkan mantra yang sudah ia hafal di luar kepala. Dari luar rumah, seorang tetangga bernama Bu Sarmi yang kebetulan melintas melihat sesuatu yang aneh di jendela kamar Sukarna. Bayangan kecil berwujud anak-anak tampak duduk berjejer di depan Sukarna, seolah mereka sedang mendengarkan sesuatu. Namun yang membuat Bu Sarmi hampir pingsan adalah kenyataan bahwa anak-anak itu tidak memiliki bola mata, hanya rongga kosong yang menatap lurus ke arah Sukarna. Bu Sarmi bergegas pergi, napasnya tersengal ketakutan. Ia tahu bahwa Sukarna bukan lagi manusia biasa. Ia menyadari bahwa ada sesuatu yang jauh lebih gelap di balik kesuksesan juragan keripik itu. Dengan tubuh gemetar, ia bersumpah tidak akan pernah lagi membeli apapun dari warung tersebut, meskipun keripik Sukarna terkenal renyah dan lezat. Di malam yang sama, Rizal, seorang pemuda yang baru saja bekerja sebagai pegawai warung Sukarna, mulai merasakan firasat buruk. Setiap malam, saat ia menutup warung, ia selalu merasa ada sesuatu yang mengawasinya dari sudut ruangan. Kadang, ia melihat bayangan kecil berlarian di lantai, tapi ketika ia menoleh, semuanya tampak biasa saja. Namun, ia tak berani membicarakan hal itu pada siapapun. Saat Rizal hendak pulang malam itu, ia mendengar sesuatu dari dalam kamar Sukarna. Suara tawa kecil yang menggema, lalu suara gesekan seperti kuku tajam yang menggaruk lantai. Ia menelan ludah, tangannya gemetar saat mencoba mengetuk pintu kamar bosnya. Namun sebelum ia sempat mengetuk, suara di dalam berhenti, digantikan dengan suara berat Sukarna. "Rizal, pulanglah. Ini bukan urusanmu." Jantung Rizal berdegup kencang. Ia tak berkata apa-apa dan segera pergi.
Namun, saat ia melewati etalase keripik, ia melihat sesuatu yang membuatnya hampir berteriak. Bayangan seorang anak kecil berdiri di balik kaca, menatapnya dengan mata hitam kosong, bibirnya menyeringai lebar hingga ke telinga. Rizal jatuh terduduk, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia tahu, ada sesuatu yang sangat salah dengan warung ini. Di dalam kamar gelapnya, Sukarna tersenyum sambil menatap kendi tua yang bergetar. Ia tahu, semua berjalan sesuai rencana. Warungnya akan terus ramai, uang akan terus mengalir, dan tak akan ada yang bisa menghentikannya. Namun, ia lupa satu hal, pesugihan tak pernah memberi tanpa meminta sesuatu kembali. Dan bayangan kecil di dalam kendi itu mulai berbisik, menuntut sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Sukarna mengira dirinya sudah aman dalam gelimang kekayaan. Namun, ia lupa bahwa masa lalunya masih membayangi. Suatu malam, saat warungnya baru saja tutup, seorang pria bertubuh besar dengan wajah penuh luka datang mengetuk pintu. Di belakangnya, ada 3 lelaki lain dengan tatapan tajam. Mereka bukan pelanggan, bukan pula tetangga. Mereka adalah preman kampung yang dulu pernah ditipu Sukarna sebelum ia kaya. Sudah lupa sama kita, karena suara pria bertato naga itu berat dan dingin. Dia adalah Jampang, kepala geng preman yang pernah Sukarna hianati. Dulu, sebelum sukses dengan keripiknya, Sukarna sempat berhutang sejumlah besar uang pada geng ini untuk modal usaha. Namun, setelah warungnya maju, ia tak pernah membayar sepeser pun. Sukarna berpikir para preman itu sudah lupa. Ia salah besar. Dengan tangan gemetar, Sukarna mencoba tersenyum. Jampang, ini kejutan yang tidak kuduga. Ayo masuk, kita bicara baik-baik, katanya, meski ia tahu tak ada kebaikan dalam pertemuan ini. Jampang melirik tajam ke dalam warung, melihat rak-rak penuh keripik yang laris terjual setiap hari. Gak perlu banyak omong. Kami datang untuk mengambil jatah kami. Kau pikir bisa kabur setelah jadi kaya? Hah? 2 preman di belakang Jampang menyeringai dan mendekati Sukarna. Salah satu dari mereka, yang bertubuh kurus dan bermata cekung, langsung mencengkeram kerah bajunya. Kami mau uangnya, karena kalau enggak, warung ini bakal kami acak-acak, ancamnya. Sukarna menelan ludah. Ia tidak bisa melawan. Ia sadar, jika menolak, nasibnya bisa berakhir di selokan belakang desa. Namun, sebelum Sukarna sempat menjawab, lampu di warung tiba-tiba berkedip-kedip. Angin dingin berhembus masuk, membuat rak-rak keripik bergetar. Jampang dan anak buahnya saling pandang, merasakan ada sesuatu yang janggal. Dari dalam kamar Sukarna, kendi tua yang berisi sesuatu itu mulai bergetar semakin keras. Suara cekikikan lirih memenuhi ruangan, membuat bulu kuduk mereka berdiri. Salah satu preman, yang paling muda di antara mereka, tiba-tiba melompat mundur dengan wajah pucat. Bang, gue ngerasa ada yang narik kaki gue, suaranya bergetar ketakutan. Jampang mendelik, tapi sebelum ia bisa menenangkan anak buahnya, tiba-tiba rak keripik di sudut warung terjatuh dengan sendirinya. Dari celah di antara barang-barang yang berserakan, muncul sosok kecil. Makhluk itu menyerupai anak kecil, tapi kulitnya kelabu, matanya kosong hitam, dan giginya bertaring tajam. Ia berdiri di sana, menatap para preman tanpa ekspresi. Dalam hitungan detik, satu persatu makhluk serupa muncul di berbagai sudut warung. Mereka berlari kecil, bergerak cepat seperti bayangan, mengelilingi para preman dengan tatapan kelaparan. Jampang mundur selangkah, wajahnya yang keras kini dipenuhi ketakutan. Apa-apaan ini? Karena, ia berteriak, tapi Sukarna hanya diam, wajahnya pucat. Makhluk-makhluk itu mulai bergerak lebih dekat. Salah satu dari mereka melompat ke arah salah satu preman, mencengkeram wajahnya dengan tangan kecil yang dingin. Preman itu menjerit, darah mengalir dari matanya yang kini kosong. 3 preman lain mencoba lari, tapi pintu warung tiba-tiba tertutup sendiri dengan keras. Jeritan mereka menggema, bercampur dengan suara tawa kecil dari makhluk-makhluk mengerikan itu. Sukarna menutup mata, berusaha tidak melihat. Ia tahu, ini adalah harga yang harus dibayar. Pesugihannya menuntut lebih banyak korban, dan malam ini, para preman itu adalah tumbal yang sempurna. Saat fajar menyingsing, warung Sukarna kembali seperti biasa. Tidak ada jejak perkelahian, tidak ada darah. Hanya rak-rak keripik yang sudah tersusun rapi, seolah tak ada yang terjadi. Namun, di belakang warung, di dekat sumur tua, tanah terlihat sedikit lebih gembur, seperti baru saja digunakan untuk mengubur sesuatu.
Sukarna menatapnya dengan wajah tanpa ekspresi. Ia tahu warungnya akan tetap ramai. Untuk sementara. Sehari setelah kejadian mengerikan itu, Sukarna duduk di warungnya seperti biasa. Tak ada yang berubah. Pelanggan tetap datang, membeli keripiknya, seolah-olah tak pernah ada yang hilang. Namun, jauh di lubuk hatinya, ia tahu sesuatu telah bergeser. Tatapan orang-orang di kampung mulai terasa aneh. Mereka seperti mencium bau kematian, tapi tak tahu dari mana asalnya. Namun, ketenangan itu tak bertahan lama. Malam harinya, saat Sukarna baru saja menghitung uang di laci kasir, suara deru motor terdengar di luar. 5 motor besar berhenti di depan warungnya. Para pengendaranya turun satu persatu, tubuh mereka penuh tato dan wajah mereka garang. Salah satunya adalah Barong, saudara Jampang, preman paling berbahaya di desa. Barong menatap Sukarna dengan sorot mata tajam. Mana Jampang dan anak buahnya, suaranya serak, penuh ancaman. Sukarna berusaha tetap tenang, meski keringat dingin membasahi punggungnya. Aku nggak tahu. Mereka ke sini, tapi pergi lagi. Mungkin mereka kabur, jawabnya, berusaha menghindari konflik. Namun, Barong tak mudah ditipu. Salah satu anak buah Barong mendekat dan meraih kerah baju Sukarna. Jangan main-main, karena abang gue nggak mungkin kabur gitu aja, bentaknya. Sukarna menahan napas. Bau alkohol dari mulut preman itu menusuk hidungnya. Barong menyeringai, lalu menendang salah satu rak keripik hingga berantakan. Kalau mereka nggak balik sampai besok, lu yang gue cari. Tiba-tiba, angin dingin kembali berhembus. Lampu warung berkedip-kedip, sama seperti malam sebelumnya. Para preman saling pandang, merasa ada yang tak beres. Dari dalam kamar Sukarna, suara cekikikan lirih terdengar lagi. Barong mengerutkan kening. Apa itu? Tanyanya curiga. Tapi sebelum Sukarna bisa menjawab, sesuatu merayap di lantai warung. Sebuah tangan kecil, kehitaman dan berbulu, keluar dari bawah meja kasir. Lalu tangan lainnya. Sosok itu mulai menarik dirinya keluar, matanya hitam pekat, mulutnya menyeringai lebar, memperlihatkan gigi-gigi tajam. Salah satu preman yang melihatnya langsung berteriak, mundur ketakutan. Bang, itu apaan? Suaranya bergetar. Barong melangkah mundur, tapi terlambat. Dari sudut-sudut warung, lebih banyak makhluk kecil itu bermunculan. Mereka bergerak cepat, mencengkeram kaki salah satu preman dan menyeretnya ke bawah meja. Jeritan pria itu memenuhi ruangan, disusul suara tulang yang patah. Darah menggenang di lantai. Sukarna hanya bisa memejamkan mata, menunggu semuanya selesai. Barong dan sisa anak buahnya mencoba lari, tapi pintu warung terkunci rapat. Makhluk-makhluk itu mulai melompat, menggigit, dan mencakar tanpa ampun. Salah satu preman mengayunkan pisau, tapi tak ada gunanya. Dalam hitungan detik, mereka terkapar di lantai, tubuh mereka terkoyak mengenaskan. Hanya Barong yang masih berdiri, napasnya memburu. Mata Barong bertemu dengan Sukarna, yang masih duduk diam di balik meja kasir. Ini, kerjaan lo, ya, teriaknya penuh amarah. Tapi sebelum Sukarna bisa menjawab, salah satu makhluk itu melompat ke punggung Barong, mencengkeram kepalanya, lalu menghilang bersama tubuhnya ke dalam bayangan. Sunyi. Hanya tersisa suara uang logam yang berjatuhan dari kantong Barong. Saat fajar menyingsing, warung Sukarna kembali rapi seperti sebelumnya. Tak ada darah, tak ada jejak perlawanan. Hanya rak keripik yang tersusun rapi, dan bau anyir yang samar-samar masih tertinggal di udara. Sukarna menarik napas dalam. Ia tahu warungnya masih akan ramai. Tapi pertanyaannya, siapa lagi yang akan datang mencari masalah dengannya? Pagi di desa kembali tenang, seolah tak pernah terjadi apa-apa. Namun, di sebuah kafe remang-remang di Jakarta, seorang pria bertubuh kekar sedang duduk sambil merokok. Dia adalah Gondo, bos besar yang membawahi Jampang dan Barong. Wajahnya mengeras saat mendengar laporan anak buahnya. Jampang dan Barong hilang begitu saja? Omong kosong, geramnya, mengepalkan tinju. Anak buahnya, seorang pria kurus bernama Peleret, menelan ludah. Iya, Bang. Semua anak buah kita yang kesana nggak ada yang balik. Kampung itu kayak ditelan bumi, katanya dengan suara bergetar. Gondo membanting gelas di mejanya, matanya menyala penuh kemarahan. Gak peduli apapun yang ada di sana, gue bakal beresin sendiri, serunya. Malam itu, 5 mobil penuh preman bertolak ke desa Sukarna.
Mereka membawa senjata, mulai dari golok, celurit, hingga pistol rakitan. Tidak ada tawa atau gurauan di perjalanan, hanya tatapan dingin dan niat membalas dendam. Di kursi depan, Gondo menyalakan rokoknya, lalu membuangnya keluar jendela. "Sukarna, siap-siap lu mampus," gumamnya. Setibanya di kampung, mereka turun satu persatu, memenuhi jalanan dengan aura mencekam. Warga yang melihat mereka langsung menutup pintu dan jendela rumah, takut terkena imbasnya. Warung Sukarna masih berdiri kokoh di ujung jalan, terang benderang oleh lampu-lampu yang menyala. Namun, tak ada suara dari dalam. Seperti sedang menunggu. Gondo berjalan ke depan warung, mengetuk pintu kayu dengan kasar. "Sukarna! Keluar lu!" teriaknya. Tak ada jawaban. Para preman lain mulai bergerak, sebagian mengitari bangunan, sebagian lagi bersiap mendobrak pintu. Namun, sebelum mereka bisa menyentuhnya, angin dingin bertiup kencang. Lampu jalan tiba-tiba redup, lalu padam sepenuhnya. Tiba-tiba, suara tawa kecil terdengar dari dalam warung. Pelan, mengerikan, seperti suara anak kecil yang bermain di kuburan. Gondo mengernyit, lalu memberi kode pada anak buahnya untuk masuk. Pelarat menendang pintu dengan keras, dan seketika itu juga, kegelapan menyelimuti mereka. Suasana berubah. Udara menjadi lebih berat, bau anyir darah mulai tercium. Dari dalam warung, makhluk-makhluk kecil mulai bermunculan. Kali ini jumlah mereka lebih banyak, merayap keluar dari setiap sudut, menampakkan gigi tajam dan mata hitam legam mereka. Salah satu preman mengangkat senjata, tapi sebelum bisa menembak, makhluk itu melompat ke lehernya dan mencabik-cabik tenggorokannya dalam sekejap. Jeritannya menggema di seluruh kampung. Gondo mundur selangkah, matanya membelalak melihat pemandangan mengerikan itu. "Apa-apaan ini?" pekiknya. Preman-premannya berusaha melawan, mengayunkan golok dan menembakkan peluru, tapi sia-sia. Makhluk-makhluk itu bergerak terlalu cepat, mencengkeram, menggigit, dan mencabik tubuh mereka seperti mainan. Dalam hitungan menit, jalanan berubah menjadi lautan darah. Saat hanya tersisa Gondo, napasnya memburu. Ia berusaha melarikan diri, tapi langkahnya terhenti ketika melihat Sukarna berdiri di depan warung, tersenyum dingin. "Gue udah kasih peringatan," katanya dengan suara tenang. Gondo berusaha mengangkat pistolnya, tapi tiba-tiba tubuhnya terasa kaku. Dari bayang-bayang, makhluk-makhluk itu muncul kembali, mengelilinginya. Satu persatu mereka mencengkeram tubuhnya, menariknya ke tanah, ke dalam kegelapan yang tak berdasar. Gondo berteriak sekeras mungkin, tapi suaranya lenyap dalam keheningan malam. Saat fajar menyingsing, kampung kembali damai. Tak ada jejak pertumpahan darah, hanya warung Sukarna yang tetap berdiri, menunggu korban berikutnya. Kabar menghilangnya Gondo dan anak buahnya menyebar cepat di Jakarta. Di markas besar kelompok preman Pasar Senen, seorang pria berperawakan tinggi besar menghantam meja dengan keras. Dialah Karno Gagak, kakak Gondo, sekaligus penguasa preman di wilayah utara. Wajahnya merah pada menahan amarah. "Gue nggak peduli apa yang ada di desa itu. Semua harus di bumi hanguskan," geramnya. Di sekelilingnya, belasan preman hanya bisa menunduk, tak ada yang berani membantah. Karno dikenal sebagai algojo berdarah dingin yang tak segan membantai siapa saja yang menghalangi jalannya. "Siapkan orang-orang terbaik kita. Malam ini, kita berangkat," katanya tajam. Para preman mengangguk, bersiap menggelar pembalasan lebih besar. Malam itu, belasan motor dan 3 truk penuh preman berangkat ke desa Sukarna. Mereka membawa senjata lengkap, dari samurai, celurit, hingga senapan rakitan. Tidak ada keraguan di wajah mereka, hanya tekad untuk menghancurkan desa itu. Karno sendiri duduk di kursi depan truk, matanya menatap jalan dengan sorot membara. Kalau ada yang ngalangin, habisi, perintahnya. Sampai di desa, suasana begitu sunyi. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada angin yang berhembus. Semua terasa mati. Preman-preman itu turun, merapatkan formasi. Karno melangkah maju, mendekati warung Sukarna. Ia mencabut goloknya dan menancapkannya ke tanah. "Sukarna! Keluar lu, kalau masih punya nyali," suaranya menggema di seluruh kampung. Dari dalam warung, Sukarna keluar dengan tenang. Ia mengenakan pakaian putih polos yang terlihat lusuh, tapi wajahnya tetap tanpa ekspresi. "Gue udah kasih peringatan," katanya dingin. Karno tertawa sinis. "Gue nggak percaya sama cerita hantu-hantu itu.
Yang gue tahu, lu udah bikin adik gue nggak pulang. Malam ini, nyawa lu gue ambil, katanya sambil menghunus goloknya. Sukarna hanya tersenyum tipis. Dari balik warung, bayangan hitam mulai bermunculan. Makhluk-makhluk kecil itu kembali hadir, kali ini jumlahnya lebih banyak dari sebelumnya. Mereka berdiri dalam barisan panjang, seperti pasukan yang siap bertarung. Karno dan anak buahnya mulai mundur, merasa ada yang tidak beres. Apa-apaan ini? Salah satu preman berbisik, suaranya bergetar. Tiba-tiba, suara cekikikan menyeruak dari berbagai arah. Angin dingin berhembus, membawa bau busuk yang menusuk hidung. Preman-preman itu mulai ketakutan. Salah satu dari mereka berusaha kabur, tapi sebelum sempat berlari, bayangan kecil melompat ke punggungnya dan mencabik tengkuknya dalam sekejap. Darah menyembur ke tanah. Jeritanya menggema di malam yang sunyi. Karno berteriak marah dan mengayunkan goloknya ke arah makhluk-makhluk itu. Namun, serangannya sia-sia. Makhluk-makhluk itu bergerak terlalu cepat, menghindari setiap tebasan. Lalu, satu persatu preman mulai berjatuhan, tubuh mereka dicabik-cabik hingga tak berbentuk. Malam yang tadinya hanya sunyi, kini dipenuhi suara jeritan mengerikan. Dalam hitungan menit, hanya Karno yang tersisa. Tubuhnya berlumuran darah, matanya membelalak ketakutan. Ia melihat Sukarna masih berdiri di tempatnya, menatapnya dengan tatapan dingin. "Gue udah bilang, jangan ganggu gue," bisik Sukarna. Karno ingin berlari, tapi tubuhnya sudah kehilangan tenaga. Perlahan, makhluk-makhluk itu mulai merayap ke tubuhnya. Satu makhluk kecil naik ke bahunya, menatapnya dengan mata hitam pekat. Karno hanya bisa mengeluarkan suara parau sebelum makhluk itu merobek lehernya dalam satu gigitan. Tubuhnya terjerembab ke tanah, nyawanya lenyap dalam hitungan detik. Desa kembali sunyi. Sukarna berbalik masuk ke warungnya, sementara malam kembali menyimpan rahasia kelamnya. Pagi menjelang, kabar pembantaian di desa Sukarna menyebar luas. Mayat-mayat preman ditemukan berserakan, tubuh mereka terkoyak seperti habis disantap makhluk buas. Polisi yang datang ke lokasi hanya bisa menggeleng ngeri, tak ada bukti senjata tajam biasa yang digunakan. Desas-desus soal ilmu hitam Sukarna mulai menggemparkan dunia bawah tanah. "Ini bukan kerjaan manusia biasa," bisik salah satu aparat. Di Jakarta, sisa anak buah Karno gagak yang selamat kembali dengan wajah pucat. Mereka menggigil ketakutan, menyampaikan kejadian mengerikan itu kepada seorang pria berambut putih panjang, bertubuh kurus namun bersorot mata tajam. Dialah Ki Jagal, dukun sakti yang selama ini menjadi penasihat spiritual kelompok preman Jakarta Utara. Sukarna bukan manusia biasa. Ilmunya berasal dari perjanjian hitam, katanya sambil menghisap rokok lintingannya. Ki Jagal kemudian bersiap berangkat ke desa Sukarna, ditemani sekelompok preman tangguh. Mereka membawa sesajen dan benda-benda mistis, termasuk keris pusaka yang diakini mampu menembus pertahanan ilmu hitam. Malam itu, mereka memasuki desa dengan langkah mantap. Tak ada ketakutan dalam diri Ki Jagal, hanya sorot mata yang penuh dendam dan ambisi. "Kali ini, kau akan bertemu lawan sepadan," gumamnya. Sukarna sudah menunggu di depan warungnya, seolah tahu akan kedatangan mereka. Ia tersenyum tipis melihat Ki Jagal. "Akhirnya, kau datang," katanya pelan. Ki Jagal tertawa dingin. "Aku tidak seperti Karno dan anak buahnya yang bodoh. Aku tahu cara menghadapi orang sepertimu," ucapnya sambil mencabut keris pusaka dari sarungnya. Cahaya merah samar berkilat di sepanjang bilahnya. Tanpa banyak bicara, Ki Jagal melempar segenggam bubuk hitam ke udara. Angin berhembus kencang, menerbangkan debu yang bercampur dengan aroma menyengat. Para preman yang ikut dengannya mulai mengokang senjata, siap bertempur jika perlu. Namun, Sukarna tetap berdiri tenang, tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun. "Terlalu banyak yang sudah mengusik tempat ini," gumamnya. Tiba-tiba, suara cekikikan halus mulai terdengar dari berbagai arah. Bayangan-bayangan kecil merayap keluar dari balik warung dan pohon-pohon di sekitar. Tuyul-tuyul itu kini tampak lebih banyak dan lebih buas. Mata mereka bersinar merah, taring mereka menjulur panjang, meneteskan cairan hitam pekat. Preman-preman yang melihatnya mulai berkeringat dingin, ada yang langsung melangkah mundur. Ki Jagal tetap tak gentar. Dengan cepat, ia menusukkan keris pusakanya ke tanah. Seketika, lingkaran cahaya merah terbentuk di sekelilingnya, mencegah makhluk-makhluk itu mendekat. Tuyul-tuyul itu menggeram, tidak berani melewati garis tersebut.
Sukarna menyipitkan mata, menyadari bahwa lawannya kali ini bukan orang biasa. Menarik, katanya lirih. Lalu, Ki Jagal mulai merapal mantra dengan suara rendah dan serak. Angin semakin kencang, langit tiba-tiba berubah gelap. Dari balik awan, sesosok bayangan hitam raksasa muncul, lebih besar dari makhluk-makhluk lain. Aku memanggil penguasa mereka sendiri, bisik Ki Jagal dengan senyum penuh kemenangan. Tuyul-tuyul di sekitar mulai meronta, seolah ketakutan pada sosok yang baru saja dipanggil. Namun, Sukarna tetap tenang. Ia menatap sosok raksasa itu dengan mata tajam, lalu menepuk kedua tangannya dengan keras. Dalam sekejap, tanah bergetar hebat, suara gemuruh menggema ke seluruh penjuru desa. Dari balik tanah yang retak, sesosok bayangan lain muncul, lebih besar dan lebih menyeramkan. Kau pikir aku hanya memiliki mereka? Suara Sukarna terdengar dingin dan menusuk. Ki Jagal terkejut, wajahnya yang tadi penuh percaya diri berubah pucat. Makhluk yang baru muncul itu melangkah ke arahnya, menatap dengan mata kosong yang berpendar kehijauan. Preman-preman di belakang Ki Jagal mulai panik, beberapa langsung melarikan diri. Malam itu menjadi saksi pertempuran ilmu hitam yang akan mengguncang dunia premanisme. Pertarungan antara Sukarna dan Ki Jagal tak terelakkan. Kedua sosok itu berdiri tegak di bawah langit yang mencekam, dikelilingi makhluk-makhluk astral yang haus darah. Tuyul-tuyul Sukarna menjerit ganas, sementara sosok hitam raksasa yang dipanggil Ki Jagal menggetarkan tanah dengan setiap gerakannya. Udara berbau anyir, seolah kematian sudah menunggu. Ki Jagal menyeringai, lalu menghunus keris pusakanya. Ia berbisik mantra yang langsung menggetarkan tubuh para preman di belakangnya. Cahaya merah keluar dari ujung bilahnya, menciptakan gelombang panas yang menusuk kulit. Tuyul-tuyul Sukarna mulai bergerak liar, menjerit ketakutan. Mereka bukan tandingan kekuatan yang Ki Jagal bawa. Namun, Sukarna tetap tak gentar. Dengan satu hentakan kaki, tanah bergetar lebih hebat dari sebelumnya. Dari dalam retakan bumi, sosok besar dengan tubuh bersisik dan mata menyala hijau muncul. Makhluk itu bukan tuyul biasa, ia adalah penjaga gaib yang selama ini bersemayam dalam pesugihan Sukarna. Kau pikir aku hanya bergantung pada makhluk-makhluk kecil itu? Tanya Sukarna dingin. Para preman Ki Jagal mulai ketakutan. Beberapa mencoba lari, tapi bayangan hitam melesat cepat, mencengkram mereka satu persatu. Jeritan mereka terdengar pilu sebelum akhirnya lenyap dalam kegelapan. Ki Jagal tetap tenang, tapi tatapan matanya berubah tajam. Kau memang kuat, Sukarna. Tapi kau lupa, aku tidak pernah bertarung sendirian, katanya. Tiba-tiba, dari balik pohon-pohon besar, muncul sosok-sosok berpakaian hitam dengan wajah tertutup. Mereka adalah anak buah Ki Jagal yang bukan sekadar preman, melainkan pemburu ilmu hitam. Dengan cepat, mereka menaburkan serbuk putih ke udara. Tuyul-tuyul Sukarna menjerit kesakitan, tubuh mereka mengepul seperti terbakar. Itu abu dari mayat dukun yang pernah kami bantai, salah satu dari mereka berbisik. Sukarna mendengus. Trik kotor, katanya. Tapi sebelum ia bisa bergerak, Ki Jagal sudah menyerang. Keris pusakanya meluncur, menebas udara dengan kecepatan luar biasa. Sukarna menghindar, namun ujung bilah itu sempat menggores lengannya. Suara dentuman keras mengguncang desa. Dua sosok raksasa yang dipanggil oleh Ki Jagal dan Sukarna berdiri berhadapan, menggetarkan tanah di bawahnya. Tuyul-tuyul berhamburan ketakutan, seolah sadar bahwa mereka hanya pion kecil dalam pertempuran ini. Ki Jagal masih berdiri tegak dalam lingkaran perlindungan, meski keringat dingin mengalir di pelipisnya. Aku sudah berhadapan dengan banyak dukun, tapi kau lebih dari sekadar pemuja tuyul, gumamnya. Sukarna tidak menjawab, hanya tersenyum dingin. Dia mengangkat tangannya perlahan, memberi isyarat pada sosok hitam raksasa di belakangnya. Seketika, makhluk itu melangkah maju, mengibaskan tangannya ke arah Ki Jagal. Angin berhembus dahsyat, mencabut akar-akar pohon dari tanah. Beberapa preman yang masih bertahan langsung terhempas, tubuh mereka menghantam pepohonan hingga patah tulang. Jeritan kesakitan terdengar di mana-mana. Ki Jagal menggertakkan giginya. Dia mengangkat keris pusakanya tinggi-tinggi, merapal mantra dengan cepat. Sosok raksasa merah yang dipanggilnya mengaum marah, lalu melompat ke depan, mencakar makhluk hitam Sukarna. Pertempuran mereka menciptakan badai energi, menerbangkan debu dan dedaunan ke udara. Beberapa rumah di desa mulai bergetar, genteng-gentengnya berjatuhan. Penduduk yang ketakutan hanya bisa mengintip dari celah-celah rumah mereka.
Salah satu preman yang tersisa, seorang pria bertato naga di leher, berusaha melarikan diri. Namun, baru beberapa langkah ia berlari, bayangan kecil menyelinap di belakangnya. Tuyul dengan mata menyala merah melompat ke punggungnya, mencabik lehernya dengan kuku panjangnya. Darah menyembur deras, membasahi tanah desa Sukarna. Tubuh pria itu terhuyung sebelum akhirnya jatuh tersungkur, nyawanya lenyap dalam hitungan detik. Ki Jagal sadar bahwa situasi semakin tidak menguntungkannya. Dia menatap Sukarna dengan sorot mata penuh kebencian. "Kau pikir aku hanya membawa satu senjata?" desisnya. Dari dalam kantongnya, ia mengeluarkan sebilah pisau kecil berlumuran minyak wangi melati. Pisau itu tampak biasa, tapi begitu Ki Jagal menggoreskan ibu jarinya di atasnya, cahaya keemasan muncul. Itu adalah pisau 1000 nyawa, pusaka langka yang diakini bisa menembus pertahanan makhluk gaib. Sukarna menyipitkan mata, menyadari bahaya di depan matanya. Ki Jagal mengayunkan pisau itu ke udara, dan dalam sekejap, cahaya tajam melesat ke arah makhluk hitamnya. Sosok raksasa itu meraung kesakitan saat tubuhnya mulai retak seperti kaca yang dihantam palu. Tuyul-tuyul di sekitar langsung melolong ketakutan, sebagian berlari bersembunyi di balik pepohonan. Sukarna sendiri mulai merasakan energi mistisnya terkikis. Namun, Sukarna bukanlah orang sembarangan. Dia menancapkan tangannya ke tanah, merapal mantra dengan suara berat. Dari dalam bumi, asap hitam mengepul, mengalir seperti sungai, menyelimuti tubuhnya. Seketika, Sukarna berubah. Matanya yang semula tajam kini bersinar merah menyala, tubuhnya diselimuti aura hitam pekat. "Aku sudah cukup bermain-main," suaranya bergema seperti berasal dari dalam kubur. Ki Jagal mulai mundur selangkah, merasakan hawa kematian menyelimuti sekelilingnya. Preman-preman yang tersisa kini hanya bisa menatap dengan ketakutan, beberapa sudah lari tanpa menoleh lagi. Sosok Sukarna kini lebih menyeramkan dari yang pernah mereka bayangkan. Dengan satu kibasan tangannya, angin kencang berputar, mengangkat tubuh Ki Jagal dan menghantamkannya ke dinding warung. Dukun itu mengerang kesakitan, darah mengalir dari sudut bibirnya. Tapi Ki Jagal tidak menyerah. Dengan sisa tenaganya, ia menggenggam pisau 1000 nyawa erat-erat, lalu melompat ke arah Sukarna. Ia menusukkan pisau itu tepat ke dada lawannya. Sukarna terdiam, matanya membelalak. Preman-preman yang tersisa menahan napas, menunggu hasil akhir duel maut ini. Ki Jagal tersenyum puas, mengira kemenangannya sudah di tangan. Namun, detik berikutnya, senyuman itu menghilang. Tubuh Sukarna tidak roboh. Ia justru tertawa pelan, suara tawanya semakin lama semakin keras. "Kau pikir pisau murahan ini bisa membunuhku?" katanya, lalu mencabut pisau itu dari dadanya tanpa sedikit pun menunjukkan rasa sakit. Dalam sekejap, ia mengayunkan tangannya ke arah Ki Jagal. Satu tamparan keras menghantam wajah dukun itu, membuatnya terpental sejauh 5 meter. Malam itu, kematian pun semakin dekat bagi sang dukun sakti. Ki Jagal terhuyung, darah segar mengalir dari hidung dan mulutnya. Tamparan Sukarna bukan hanya menghancurkan tulang pipinya, tetapi juga mengoyak harga dirinya. Preman-preman yang tersisa menatap dengan ketakutan, tidak ada yang berani maju membantu. Mereka tahu, malam ini bukan sekadar pertarungan preman biasa. Ini adalah perang antara kekuatan gelap yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Sukarna berjalan mendekati Ki Jagal, setiap langkahnya terasa berat seperti dentuman genderang kematian. "Kau sudah selesai, Jagal," katanya dengan suara yang dalam. Dia mengangkat tangan, bayangan hitam merayap dari tanah, membentuk cakar besar yang siap merobek tubuh lawannya. Ki Jagal menggertakkan gigi, memaksa tubuhnya untuk bangkit, tapi luka di sekujur tubuhnya menghambat pergerakannya. Tiba-tiba, sebuah suara menggema dari kejauhan. "Sukarna, cukup!" Dari balik pepohonan, muncul sosok pria tua berjubah hitam dengan tongkat berukir kepala naga. Matanya yang redup menyiratkan kebijaksanaan, tapi aura di sekelilingnya menunjukkan bahwa ia bukan orang biasa. Preman-preman yang melihatnya langsung berlutut, berbisik satu nama dengan penuh ketakutan. "Kirimba, dia datang!" Sukarna menghentikan gerakannya, menatap pria tua itu dengan tatapan tajam. "Kau masih berani muncul di hadapanku," gumamnya, suaranya dipenuhi amarah. Kirimba tidak menunjukkan rasa takut, ia justru berjalan mendekat dengan langkah penuh wibawa. "Kau sudah terlalu jauh, Sukarna. Kegelapan telah menguasai jiwamu sepenuhnya," katanya dengan nada penuh penyesalan. Ki Jagal, yang masih terhuyung, tertawa lirih meski darah terus menetes dari bibirnya.
Kau pikir dia bisa menghentikanku, Rimba? Sukarna mendesis. Tanpa peringatan, ia mengayunkan tangannya ke depan, mengirimkan gelombang hitam ke arah Kirimba. Namun, pria tua itu hanya mengangkat tongkatnya, dan dalam sekejap, cahaya keemasan muncul, menangkis serangan itu dengan mudah. Sukarna tersentak. Ini pertama kalinya ada yang bisa menahan kekuatan penuhnya tanpa terluka sedikit pun. Kirimba menghela napas panjang, tatapannya masih penuh ketenangan. Kau sudah bukan manusia lagi, Sukarna. Jika kau tidak menghentikan ini, kau akan berakhir seperti mereka yang kau korbankan, katanya sambil menunjuk tanah di sekitar mereka, di mana tubuh-tubuh preman bergelimpangan tanpa nyawa. Namun, Sukarna hanya tertawa. Hentikan aku? Kau tidak tahu apa yang telah aku capai. Aku lebih dari manusia. Aku adalah raja kegelapan di tempat ini. Suaranya menggema, dan angin tiba-tiba bertiup kencang, membawa aroma anyir kematian. Tanah di sekitarnya mulai merekah, bayangan-bayangan hitam keluar dari dalamnya, merayap dengan gerakan menyeramkan. Kirimba mengangguk pelan, seolah telah menduga jawaban itu. Kalau begitu, aku tidak punya pilihan lain, katanya. Ia menancapkan tongkatnya ke tanah, dan dalam sekejap, cahaya suci menyebar ke segala arah. Preman-preman yang tersisa berteriak saat bayangan hitam Sukarna menghilang, tercerai-berai oleh energi murni yang tidak bisa mereka lawan. Sukarna menjerit marah, mencoba melawan, tapi tubuhnya mulai melemah. Ki Jagal memanfaatkan kesempatan itu. Dengan sisa tenaganya, ia meraih pisau 1000 nyawa yang tergeletak di tanah. Kali ini, ia tidak ragu. Dengan sekuat tenaga, ia melompat dan menusukkan pisau itu tepat ke punggung Sukarna. Darah hitam menyembur deras, langit mendadak menggelegar, seolah alam sendiri merasakan kematian yang akan segera tiba. Sukarna mengerang kesakitan, tubuhnya menggeliat liar sebelum akhirnya jatuh berlutut. Hening menyelimuti tempat itu. Preman-preman yang tersisa tidak berani bergerak, hanya menatap tubuh Sukarna yang perlahan melemah. Kirimba mendekat.